Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bangsa di rumah, apa kabar semuanya? Wilujeng wayakil kumadaramang kefalikum Taibin. Haha, dari Sabang sampai Merauke. Ketemu lagi dengan channelnya Pelangi Hidup yang akan mengupas habis tentang kehidupan pekerja migran Indonesia ataupun kehidupan sosial lainnya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Pada kesempatan kali ini pemirsa, ada berita yang sangat menyedihkan banget yang datangnya dari pekerja migran Indonesia Malaysia. Nah, jadi beliau ini mau kabur, tetapi ujungnya, aduh, sungguh sangat di luar dugaan bisa terjadi seperti itu. Jadi ini buat pembelajaran buat para sahabat migran sebelum berangkat ke luar negeri, melalui prosedur ya. Jadi jangan mau yang unprocedural, ilegal seperti itu, karena ini sangat menyedihkan sekali. Jadi langsung aja ke TU ya pemirsa, seperti biasa itu topik utama. Ada orang lewat. Nah, jadi si mbaknya ini cantik banget ya. PMI Malaysia, cantik, asal Indramayu. Sering digebugan ya ku majikana. Jadi galaknya majikana teh pemirsa. Bekerja 3 tahun dan tidak digaji. Akhirnya beliau itu kabur dan akhirnya pupus ya, yaitu wafat ya. Aduh, sungguh sangat sekali. Jadi penderitaan almarhumah ya, umurnya 25 tahun, saya nggak menyebutin namanya. Si mbaknya umurnya masih muda, 25 tahun. Sedikit kisah pahlawan devisa yang sengsara di negeri jiran Malaysia. Namun petaka yang dialami si mbaknya ini umur 25 tahun, pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sangat menyedihkan banget. Menjadi tenaga kerja wanita ilegal di Malaysia. Wanita berparas cantik, sama sekali tidak dibayar hingga wafat ya pemirsa. Ya Allah ya Robi, nasib mengenaskan warga desa Parean Gilang, kecamatan Kandang Haur ini sangat mengenaskan. Ia wafat dunia dalam perjalanan menuju Indonesia. Kini jenazahnya pun terkatung-katung, tidak bisa dibawa pulang ke kampung. Jadi si mbaknya diberangkatkan secara ilegal oleh seorang calo bernama Rapiko pada 2017. Kalau calo mas seperti biasa, manis perkataannya ya, iming-iming uang seperti itu. Ibu muda dengan 2 anak, udah punya anak loh pemirsa. 2 anak yang masih kecil itu tidak dibekali pisah sama sekali oleh pihak calo. Memang kurang ajar nih calo. Nasib TKW cantik tersebut di Malaysia tidak berjalan mulus. Diceritakan kakak kandungnya, Juju Juharia, 41 tahun, adiknya itu bekerja di rumah majikan tanpa dibayar. Tak hanya itu, si mbaknya pun kerap mendapat siksaan seperti itu. Kurang ajar pokoknya itu si majikan. Loh, ini kemana pemirsa? Kok malah kemana ini beritanya? Lari loh. Nah, karena sekarang banyak sekali iklan-iklan. Bila melakukan kesalahan, si mbaknya mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari si majikan tersebut. Si mbaknya ini dengan sekuat tenaga untuk kabur dari majikan yang sering menyiksanya itu. Momen saat majikannya hamil tua dimanfaatkan si mbaknya bersama 3 TKW yang bekerja pada majikan yang sama untuk kabur. Saat itu si mbaknya bekerja setelah kabur si mbaknya lalu bekerja serabutan dengan berjualan untuk bertahan hidup di Malaysia. Ya Allah, kebayang nggak? Udah keluar dari rumah singa, kabur di luar,
mencari kerja dengan kerja serabutan untuk bertahan hidup. Bayangkan, si calo mah nggak tahu apa-apa yang kita rasakan di luar negeri. Namun kondisi kesehatan si mbaknya ini justru semakin lemah karena menderita tuberkulosis. TB di sini TB, wow pemirsa, apa TBC ya? Ini tulisannya cuma TB doang, tolong yang paham apa itu artinya. Saat dalam keadaan sulit, si mbaknya bertemu dengan laki-laki ya. Jadi laki-laki tersebut merawat si mbaknya hingga wafat, sehingga akhir hayatnya. Si mbaknya tidak menyebut secara pasti nama orang yang dimaksud, hanya saja ia menyampaikan rekan adiknya tersebut merupakan warga negara Myanmar. Oh, jadi itu teman adiknya itu warga Myanmar. Alhamdulillah, si mbaknya ada yang nolongin temannya. Dia ngurusin dari sakit sampai wafat si mbaknya, ujar dia saat ditemuin Tribun Cirebon ya, di rumah duka pada hari Selasa. Saat mbaknya sudah tidak bisa berjalan, laki-laki tersebut yang mengurus semua kebutuhan. Alhamdulillah, pertolongan kalau orang baik ya teman-teman, di luar negeri itu pasti ada yang nolong. Nah kan si mbaknya waktu sakit nggak bekerja, dia yang ngurusin semuanya, ngasih makan, ngerawat dan lain-lain. Mbaknya juga kan waktu itu sudah nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa ya teman-teman, udah lesu, udah sakit seperti itu. Masih diceritakan mbaknya itu, walau demikian laki-laki itu tetap bersedia menolong si mbaknya. Lelaki itu juga tidak berbuat macam-macam pada adiknya begitu. Jadi jangan salah sangka ya pemirsa, hati kita itu jangan seuzon lah seperti itu. Kakaknya menyebut ia tulus merawat adiknya meski tanpa ada ikatan saudara ataupun lainnya. Hubungan keduanya murni hanya teman dari negara berbeda yang kebetulan bekerja di Malaysia. Hingga saat ini, setelah mbaknya meninggal dunia pada hari Senin pukul 8.08 waktu setempat kemarin, lelaki itu pun masih intens mengabari keluarga di tanah air. Ia juga memperjuangkan agar jenazah si mbaknya ini bisa dipulangkan ke Indonesia. Wah, subhanallah banget pemirsa. Saya merasa sangat berterima kasih sekali. Dia benar-benar tulus menolong adik saya, ujarnya. Ia bahkan sudah menikah sebanyak 2 kali. Dari 2 kali pernikahan itu, ia memiliki 2 orang anak yang masih kecil. Oh, si mbaknya ini ya. Dulunya waktu di Indonesia sebelum kerja ke Malaysia, beliau sudah menikah dan mempunyai anak 2. Masing-masing 1 anak dari 2 mantan suaminya tersebut. Mereka bernama Kailah Alfaturrahman dan Ilham Maulana. Subhanallah, bagus banget ya namanya. Anaknya tidak tahu ibunya merantau ke luar negeri, sudah meninggal pemirsa. Sekarang anak-anaknya diasuh oleh neneknya 1 dan 1 lagi oleh mantan suaminya. Nah, jadi ibu muda berparas cantik dengan 2 orang anak yang mbaknya yang sudah meninggal ini, yang masih kecil itu meninggal dunia pada hari Senin pukul 8 malam ya waktu setempat saat perjalanan ke tanah air. Saat perjalanan pulang ke tanah air, kakak kandungnya mengatakan mobil yang hendak membawa pulang adiknya itu putar balik menuju rumah sakit. Kini jenazah adiknya pun masih tertahan di Malaysia. Ironisnya, untuk memulangkan jenazah, pihak keluarga justru dimintai sejumlah uang oleh pihak calo atau sponsor. Kurang ajar nih calo, malah minta uang pemirsa. Dia kan ngejerumuisin kita itu si mbaknya ya. Ya dimintai uang juga sama sponsor, ujar dia kepada Tribun Cirebon. Jujur, kakaknya mengatakan pihak calo memberikan 2 opsi kepada keluarga. Apabila dikebumikan di Malaysia, keluarga harus membayar uang sebesar
sebesar 9 juta rupiahan pemirsa kurang lebih untuk pengurusan jenazah. Sedangkan apabila dibawa ke tanah air ke Indonesia, pihak keluarga harus menyediakan uang sebesar 30 juta rupiah. Kalau dikubur di Malaysia 9 juta, kalau dibawa pulang ke Indonesia 32 juta rupiah. Pengennya sih dipulangkan, tapi saya kondisinya, saya orang nggak punya. Gimana caranya Pak? Saya minta tolong. Ruri ini orangnya baik, ujar dia begitu. Keinginan si mbaknya sebelum meninggal dulu, dia pengen banget pulang ke Indonesia karena majikannya udah nggak ngasih gaji 3 tahun, galak begitu ya. Jadi beliau itu dulu selalu kalau lagi teleponan sama keluarganya pengen pulang ke Indonesia cepet-cepet gitu ya, nggak mau kerja di Malaysia lagi. Yang ada malah nasibnya astagfirullahaladzim banget ya, sedih ya kita mendengarnya. Malah beliau kabur, terus beliau akhirnya sakit dan meninggal di sana. Padahal cita-citanya dulu pengen banget pulang ke Indonesia. Namun saat perjalanan pulang sakit yang dideritanya semakin parah dan akhirnya wafat ya di Malaysia. Kini jenazah tertahan di rumah sakit Malaysia begitu. Dan keluarga pun menyampaikan harapan terakhir yang diinginkan adiknya tersebut hanya ingin pulang ke Indonesia. Walau sudah tiada, pihak keluarga ingin mewujudkan harapan almarhum. Sampai nangis-nangis, saya saja video call sama Ruri, saya sampai jerit-jerit nangis. Saya sangat kehilangan adik saya. Meski demikian, diakui Juju, untuk pemulangan jenazah pihak keluarga justru dimintai uang sebesar 32 juta rupiah. Nah pemirsa, segitu dulu ya. Kenapa saya bacanya agak tersendat-sendat? Di sini, di Google sini, saat saya membaca itu muncul iklan yang menutupi tulisan-tulisan ini, sehingga saya itu sangat membuyarkan konsentrasi saya membaca begitu ya. Saat lagi baca, keluar iklan menutupi tulisan ini begitu kan. Nah, jadi saya kagok banget gitu mau ngebaca, nggak ada, hilang teksnya. Terus gimana? Nah, jadi ini untuk keluarganya almarhum pengennya adiknya yang sudah meninggal itu dipulangkan ke Indonesia, tapi dimintai oleh calo dan sponsornya 32 juta rupiah seperti itu. Karena apa? Almarhum ini diberangkatkan secara ilegal. Jadi buat kawan-kawan semuanya yang di Indonesia yang pengen bekerja ke luar negeri, tolong saya sangat memohon kepada kalian, please ya, kalau bisa jangan mau diiming-iming oleh calo PJTKI gitu yang tidak resmi, yang nanti ke luar negeri itu kita bukan mendapatkan majikan baik kayak gitu ya, malah dipekerjakan semena-mena, bahkan tidak tahu ya kita dikerjain di mana, dipekerjakan di mana, kita tidak tahu ya seperti itu. Dan nanti kalau ilegal di luar negeri sangat susah sekali mendapatkan perlindungan hukumnya seperti itu, karena identitas kita tidak ada. Nah, buat semuanya mohon doanya semoga almarhum diterima amal ibadahnya di sisi Allah Ta'ala ya, amin ya Allah rabbal alamin, dan diampuni segala dosa-dosanya, disabarkan, dikuatkan untuk keluarganya dan anak-anaknya yang ditinggalkan juga, semoga jadi anak yang berguna bagi agama, bagi keluarga, bagi bangsa dan negara seperti itu. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala masalah-masalah seperti ini. Semangat terus buat semuanya. Terima kasih. Sehat selalu. Semangat pekerja migran Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.